Dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Ya, kenapa nggak mau belajar bahasa Melayu? Belajar dialek Malaysia, ya. Nah, begini. Mengapa orang Indonesia sulit memahami bahasa Melayu Malaysia dan enggan mempelajarinya? Ketidakpahaman netizen Malaysia ini perlu diluruskan. Orang Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Namun secara politik dan perkembangan, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Dan di sini orang Indonesia kasih paham netizen Malaysia yang menanyakan pertanyaan tersebut, dan juga pertanyaan tentang musik Malaysia untuk tembus ke pasar Indonesia. Netizen Malaysia nampak heran kenapa harus bahasa Indonesia. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menciptakan polemik, apalagi permusuhan antar warga negara. Teman-teman semua ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar, ya. Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Ya, kenapa nggak mau belajar bahasa Melayu? Belajar dialek Malaysia, ya. Nah, begini, mengapa kita harus belajar bahasa Melayu? Kita sudah berbicara, kita ini sedang ngomong, ya, saya ini sedang ngomong dalam bahasa Melayu, ya. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, Bapak, ya. Dan dialek kami adalah the majority, ya. Mohon maaf, majority rules, ya. Kita dialek bahasa Melayu, dialek Indonesia adalah bahasa Melayu yang paling besar, ya, dalam jumlah penutur, ya. Yang bercakap bahasa Indonesia ada 280 juta penduduk, dan kalian boleh paham, ya. Warga Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura, kalau kalian boleh cakap bahasa Melayu, kalian boleh paham bahasa Indonesia. Kami tak paham bahasa Anda, ya. Anda boleh paham bahasa kami, dan bahasa kami lebih populer daripada bahasa Malaysia, dialek Malaysia. Dan itu harus Anda terima, ya. Tak boleh dengki, tak boleh marah, tapi itulah reality, ya. Jadi mohon maaf, mengapa kita harus belajar bahasa Malaysia? Tak payah. Kita cakap Melayu, ya. Yang saya ucapkan, yang kami warga Indonesia bicarakan setiap hari, ngobrol, ya. Kita pakai kata ngobrol, ngomong, kalian pun bisa paham, ya. Ngapain kita belajar lagi bahasa Melayu? Kita ini berbicara bahasa Melayu, Bapak, dialek bahasa Indonesia, ya. Jadi tak payah, ya. Nggak usah kita belajar dialek Malaysia. Kenapa? Itu sia-sia, karena apa? Kami lebih mayoritas, ya. Dan seluruh YouTuber pegiat media sosial di luar Indonesia dan Malaysia, warga negara asing, mereka kalau ingin buat konten, ya, mereka buat kontennya dalam bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia, nggak akan mereka belajar bahasa Malaysia. Ngapain? 280 juta dibandingkan dengan hanya 20 juta orang, 25 juta orang, ya, di Malaysia. Pilihannya sangat jelas, temanku, ya. Pilihan sangat jelas. Mau belajar bahasa Indonesia, tak payah belajar bahasa Malaysia, ya. Kenapa saya cakap 25 juta saja? Sebab warga Malaysia sendiri tak semuanya pandai bahasa Melayu dan cakap bahasa Melayu, ya. Misalnya kaum non Melayu di Malaysia, mereka tak pandai bahasa Melayu, ya. Sementara kami di Indonesia, mau suku apa, etnis apa, kita bisa bahasa Indonesia dan kami bangga, ya. Termasuk orang Tionghoa di Indonesia, keturunan Tionghoa di Indonesia, lebih pandai bahasa Indonesia daripada pandai bahasa Mandarin. Kami tak bisa bahasa Mandarin kalau kami tak belajar, ya. Jadi beda sekali dengan di negara Anda, ya. Dan di negara Anda masih ada kegamangan, ya, kebingungan mau ngomong bahasa Melayu itu standarnya apa, bakunya bagaimana. Tak banyak warga Malaysia sendiri, termasuk dari kaum Melayu, yang paham bahasa baku, bahasa nasional Malaysia itu seperti apa. Ya, bahasa kalian kalau cakap itu campur aduk, ya, kacau balau, ya. Sementara bahasa Indonesia
sudah terstruktur dengan sangat baik. Kosakata kami sangat luas. Kami menyerap banyak kata-kata dari bahasa lain, ya. Tata bahasa kami sudah jelas, ya. Dan semua undang-undang hukum di negara kami itu sudah dalam bahasa Indonesia baku, ya. Dan kalau kami kuliah di universitas, ya, itu semua instruksi, semua percakapan boleh dalam bahasa Indonesia baku, ya. Makalah-makalah di tesis-tesis kami, disertasi kami semua boleh ditulis dalam bahasa Indonesia baku, ya. Sangat jelas undang-undang, dan di mahkamah, di pengadilan kami kita pergunakan bahasa Indonesia, ya. Baku secara legal itu sudah sangat jelas, ya. Bahasa Indonesia itu bisa menjelaskan semua undang-undang kami, ya. Itulah realita. Ya, jadi kalau teman-teman Malaysia ingin, konten kreator di Malaysia ingin mendapatkan penonton yang banyak di Indonesia, harus cakap dalam bahasa Indonesia, ya. Dan kalau film dan lagu-lagu Malaysia ingin mendapatkan pasar yang luas di negara kami, harus dalam bahasa Indonesia, ya. Kami tak bisa paksa. Terserah Anda mau buat lagu-lagu Anda dalam bahasa Anda, silakan, ya. Cuman mohon maaf, mungkin itu kurang bisa menarik atau diterima oleh kami, karena kami dengar lagu-lagu Anda kalau dalam bahasa Anda, ya, itu terasa sangat aneh dan mungkin kurang diminati. Dan variasinya harus ditambah, ya. Genrenya harus ditambah, ada jazz, ada reggae, ya, ada pop, ya, ada rock, macam itu, ya. Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu kami, ya, film-film kami lebih bisa diminati oleh warga Malaysia. Tapi sebaliknya itu tidak terjadi. Bukan kami sombong, bukan kami benci Malaysia, ya, bukan kami nasionalisme terlalu tinggi, bukan, ya, karena itu tidak sesuai selera kami dan bahasanya tidak sesuai dengan telinga kami, nggak enak didengar, aneh, ya. Bukan kami maksudnya ingin menghina bahasa Malaysia, bukan, ya. Karena memang tidak sesuai dengan telinga kami. Itu susah kami mencerna bahasa Anda, ya. Sementara bagi warga Anda itu sangat mudah mencerna bahasa-bahasa kami. Dan bahasa kami memang lebih keren, lebih cool, ya, lebih asik. Ya, itu adalah realita, dan anak-anak muda di Malaysia sangat menyukai bahasa kami, bercakap dalam bahasa kami, ya. Dan tak payah dilarang di sana, ya. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari planet lain, bahasa dari benua lain. Bahasa Indonesia itu akarnya ya bahasa Melayu. Kalau ada orang Malaysia di Malaysia sedang menggunakan bahasa Indonesia, mereka sedang bercakap dalam bahasa Melayu, dialek paling besar dari bahasa Melayu. Kenapa orang-orang Malaysia ada yang tak senang hati, politisi marah-marah dan sebagainya? Itu terasa sangat aneh, ya. Kalian cakap bahasa Inggris campur-campur di jalanan, tak ada yang marah-marah. Tapi kalau orang cakap bahasa Indonesia, warga Anda cakap bahasa Indonesia, nak dilarang, ya. Itu menurut saya sangat aneh, ya, dan ironi menurut saya, ya. Biarkan saja orang-orang di Malaysia cakap bahasa Indonesia, ya. Kalau perlu adopsi bahasa kami, bukan untuk keuntungan kami, ya, untuk keuntungan negara Anda dan warga Anda sendiri, ya. Tapi ini adalah saran, saya tak bisa memaksa itu. Kembali lagi kepada warga Malaysia, oke? Ini teman kita protes, ya. Nggak bisa dong, ya, lagu-lagu Malaysia diganti bahasanya ke bahasa Indonesia agar bisa diterima oleh orang-orang Indonesia, ya. Itu terserah kepada Anda, warga Malaysia. Anda mau menjual karya seni Anda kepada warga kami yang 280 juta orang ini, ya. Kalau Anda mau pakai bahasa Malaysia, kemungkinan besar kami tidak minat, ya. Karena apa? Kami sulit mencerna bahasa Anda, ya. Karena bahasa Anda terasa aneh di pendengaran kami, di telinga kami. Mohon maaf, ya. Bukan kami membenci Anda atau menghina bahasa Anda, ya. Tak ada maksud untuk itu, ya. Tapi telinga kami tidak terbiasa memproses bahasa Malaysia, ya. Kecuali saya, kalau saya dengar bahasa Malaysia saya boleh paham karena saya banyak terekspos, ya, terhadap konten-konten Malaysia. Dari saya muda saya sudah menonton acara Titian Muhibah, ya,
Titian Muhibah kerjasama kongsi antara TVRI, TVRI, TV negara kami dengan TV3 Malaysia, ya. Di situ banyak artis Malaysia cakap dalam bahasa Malaysia, saya boleh paham, ya. Tapi generasi kami, generasi muda itu jarang sekali terekspos kepada bahasa Malaysia. Banyak istilah-istilah yang berbeda dan terasa aneh di telinga kami, ya. Dan mohon maaf kalau kreativitasnya tidak bervariasi, kemungkinan juga kami tidak berminat terhadap lagu-lagu atau film dari negara Anda. Ya, bukan kami membenci negara Anda, nggak ada sama sekali. Oke? Saya kembalikan lagi kepada warga Malaysia. Kalau mau menjual karya seni Malaysia, gunakan bahasa Indonesia, ya. Dan tak payah marah-marah. Karena apa? Bahasa Indonesia adalah dialek Melayu yang sudah berevolusi, ya, melaju dengan kecepatan cahaya, dan kamilah yang menjayakan bahasa Melayu ini ke pentas dunia, ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, harus diakui, ya. Dan kamilah warga Indonesia yang membawa bahasa Melayu ke pentas dunia, ya, dan diakui oleh UNESCO, ya. Dan mudah-mudahan boleh masuk diakui sebagai bahasa ketujuh di United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Indonesia itu lebih populer dan memiliki jumlah penutur sekitar 280 juta jiwa, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sekitar 20-25 juta penutur. Oleh karena itu, orang Indonesia merasa tidak perlu mempelajari bahasa Melayu Malaysia karena bahasa Indonesia telah berkembang dan termodernisasi dengan baik, termasuk dalam hal ejaan dan penulisan. Bagaimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita coba reaksi dari video ini ya. Tadi dijelaskan mengenai posisi dan kedudukan bahasa Indonesia, di mana kenapa orang Indonesia tidak mau belajar bahasa Melayu Malaysia. Sudah dijelaskan di situ bahwa bahasa Indonesia itu adalah bagian juga dari bahasa Melayu yang berakar dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak berdiri sendiri yang ujuk-ujuk muncul, ya, yang ujuk-ujuk dibuat oleh orang-orang Indonesia, tetapi memiliki dasar yaitu bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini merupakan bahasa terbesar yang ada di Indonesia, mulai dari barat sampai dengan ke timur, semuanya adalah bahasa Melayu. Hanya dialek-dialeknya saja yang berbeda dengan kosakata-kosakata yang ada perbedaannya. Nah, tentu ini adalah suatu kekayaan di dalam bangsa Indonesia memiliki bahasa dengan dialek-dialek yang berbeda ini menambah semacam wawasan dan kekayaan akan kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa kita tidak belajar bahasa Melayu? Sudah dijawab dalam video tersebut bahwa kita memang orang Indonesia tidak tertarik untuk belajar bahasa Melayu karena memiliki semacam susunan kata dan dialek, ya, atau logat yang sangat aneh kalau kita mendengarkan apa yang selama ini dilakukan atau diucapkan oleh orang Malaysia, apalagi jika bahasa Melayu Malaysia itu ditambah dengan bahasa yang lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Chinese atau bahasa India. Nah, tentu ini akan merepotkan karena Indonesia terpaksa harus belajar sebanyak berapa itu? Bahasa Melayu Malaysia, kemudian bahasa India, bahasa Cina, kemudian bahasa Inggris. 4 bahasa yang harus dipelajari kalau kita ingin bisa belajar bahasa Melayu Malaysia. Tentu ini tidak efektif ya. Lebih baik kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Otomatis kalau kita belajar bahasa Indonesia itu sudah bisa berkomunikasi di kawasan ASEAN. Kenapa? Karena semua orang di negara ASEAN ini memahami bahasa Indonesia. Walaupun ada beberapa kosakata ataupun beberapa kata yang mungkin agak berbeda, tetapi padanannya itu pasti ada. Nah, kemudian Indonesia juga dikatakan sebagai
negara dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 280 juta yang bisa berbahasa Indonesia, tentu menjadi pangsa pasar yang sangat besar bagi negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga kita. Nah, Malaysia jika ingin melakukan perluasan pasar ke Indonesia, maka mereka harus mengikuti bagaimana orang-orang Indonesia itu suka terhadap suatu produk. Termasuk di sini adalah bahasanya. Ketika produk tersebut, baik itu film ataupun lagu ataupun produk yang lainnya, seperti sinetron dan lain-lain, kalau tidak berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu yang benar, maka orang Indonesia tidak mengerti apa yang dikatakan. Nah, otomatis kalau tidak paham dengan apa yang dikatakan, maka kita tidak bisa menikmati dari sajian film tersebut ataupun lagu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya produk-produk budaya Malaysia ini kurang laku di Indonesia. Jadi mereka mau nggak mau harus mengalah ya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terlebih dari masalah tersebut, orang-orang Malaysia sebenarnya tanpa Pak disebutkan, tanpa YouTuber orang Indonesia yang lain sebutkan, sudah menikmati ya sajian-sajian kesenian yang berasal dari Indonesia, terutama adalah sinema dan juga musik ataupun lagu-lagu. Terbukti di sini juga lagu-lagu selain dari lagu-lagu bahasa Indonesia yang biasa mereka dengarkan, mereka pun menyukai lagu-lagu dengan menggunakan bahasa daerah Melayu seperti di NTB. Ya, itu ada beberapa lagu yang hit dan mereka menyukainya orang-orang Malaysia, kemudian yang dari Ambon dan juga dari Papua. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pangsa pasar lagu-lagu Indonesia itu beragam, ya, dengan karakteristik, dengan bentuk dialek, suara atau bahasa, kemudian juga jenis-jenis dari lagu-lagunya dan musiknya ini berbeda-beda sehingga tidak jenuh dan membuat orang menjadi mempunyai banyak variasi pilihan. Inilah keragaman di Indonesia. Sementara kalau di Malaysia, ini bukan pendapat Pak D ya, tapi beberapa musisi, beberapa penyanyi mengatakan bahwa lagu-lagu di Malaysia itu cenderung monoton, ya, iramanya monoton, kemudian juga kalimat-kalimatnya monoton, sehingga ini sulit untuk bisa dikembangkan lebih lanjut lagi jika masih berpedoman pada hal-hal seperti itu. Inilah perbedaannya. Nah, kemudian Indonesia sendiri, Pak D juga merasa senang ya kalau misalkan orang-orang Malaysia tanpa malu-malu untuk berbicara, untuk bercakap dalam bahasa Indonesia. Bagi Indonesia memang seperti yang di video tadi dikatakan, itu tidak ada untungnya, ya, tidak ada untungnya kecuali merasa senang bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh negara lain. Keuntungan lain nggak ada, ya. Nah, bagi negara tetangga kita misalkan di Malaysia, keuntungannya apa? Keuntungannya banyak. Karena apa? Karena produk-produk yang mereka jual ketika dalam bahasa Indonesia bisa jadi ya itu akan menjadi satu produk yang bisa bersaing di Indonesia. Karena ini adalah satu aspek yang memang sulit bagi orang Malaysia untuk senang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Padi juga tidak tahu kenapa. Ya, alasannya itu kenapa belum ada jawaban sampai sekarang. Kenapa orang Malaysia justru alergi terhadap bahasa Indonesia, sementara terhadap bahasa Inggris, ya, terhadap bahasa India, bahasa Cina, mereka tidak alergi, tidak melarang orang menggunakan bahasa Indonesia tersebut untuk membuat suatu konten video. Sementara kalau ada orang Malaysia, YouTuber Malaysia, TikToker Malaysia menggunakan bahasa Indonesia, mereka pun akan protes. Ini ada kecemburuan apa yang tidak jelas di sini. Tetapi dengan kecemburuan seperti itu, akhirnya banyak sekali hal-hal ataupun speech-speech yang tidak jelas, yang menyudutkan orang-orang Indonesia dan bahasa Indonesia itu sendiri. Tentu kita sebagai orang Indonesia tetap akan membalas, ya, tetap akan menjawab, ya, pembicaraan-pembicaraan ataupun obrolan-obrolan yang merugikan bangsa Indonesia, terutama bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada pendapat yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjadi suatu
pengetahuan tambahan bahwa memang orang Indonesia tidak suka berbahasa ataupun belajar bahasa Melayu. Toh kalaupun mau belajar bahasa Melayu Malaysia, kita juga bingung. Kenapa? Karena tidak ada tempat kursus, tidak ada sekolah khusus untuk belajar bahasa Melayu. Orang Barat pun ketika ingin belajar bahasa Melayu Malaysia, lalu mencari di internet, yang ketemu adalah belajar bahasa Indonesia, yang tutornya standby secara online 24 jam untuk bisa berkomunikasi, lalu mengatur jadwal. Nah, ini yang membedakan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Daripada cukup sekian dulu, ketemu lagi di video berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.